Kisah nyata saya tentang santet dan pelarisan. Pemirsa channel Putri Jelita, ini adalah kisah nyata saya tentang santet dan pelarisan yang merupakan kisah nyata atau pernah saya dan keluarga saya alami. Saya dan mama saya salah satu korbannya. Mama dan papa bercerai. Singkat cerita, sejak SMP saya tinggal dengan mama. B2. Dari kecil saya sering pindah rumah dan sekolah karena banyak hal. Bahkan saat SD saya bersekolah di 4 sekolah yang berbeda. Lalu saat saya naik kelas 4, saya dan mama pindah ke sebuah kota. Waktu itu saya tinggal di perumahan yang baru jadi, sehingga lingkungannya masih sepi dan gersang. Mama membuka usaha salon kecantikan. Mama sering keluar kota mengunjungi temannya sembari melatih skill salonnya, karena teman mama yang satu ini lebih berpengalaman. Terkadang saya ditinggal di rumah 2 hari sendiri. Saya memang sudah terbiasa ditinggal dan saya malah senang kalau mama pergi dan meninggalkan saya di rumah sendiri. Beberapa lama kemudian, mama memulai usahanya. Alhamdulillah salon mama ramai. Sebelumnya sudah ada salon di sekitar rumah, namun tetap saja salon mama sangat ramai. Mungkin karena memang kinerja mama bagus dan mama tipe orang yang ramah. Salon-salon di sekitar mama mulai gulung tikar. Saya gak tahu penyebab pastinya, tapi para pelanggan mama bilang, pelayanan mama lebih baik dari salon yang lain. Saya dan mama tentu saja senang. Tak lama salon baru muncul. Salon mama tetap ramai. Tetapi tiba-tiba salon mama sepi bukan main. Mama masih berpikir positif, mungkin ini efek akhir bulan. Namun, seminggu penuh salon mama sangat sepi pelanggan. Bayangkan dalam 1 minggu hanya 5 orang yang mengunjungi salon mama, sedangkan salon baru tersebut ramai. Mama mulai pesimis dan berpikir kalau salon baru tersebut lebih bagus. Akhirnya mama kembali sering pergi ke rumah temannya untuk les. Saya jadi ditinggal lagi. Asik. Ternyata tidak seasik dulu. Saat mama pergi menginap di rumah temannya dan saya sedang menonton televisi, ada suara benda jatuh dari arah salon. Salon dan rumah saya menyatu, hanya dipisahkan oleh hordeng. Saya menghampiri sumber suara namun tidak ada barang yang terlihat jatuh. Saya kembali masuk. Tak lama suara benda jatuh kembali terdengar. Kali ini suaranya sangat kencang, seperti kursi yang terlempar. Saya kaget dan takut kalau ada pencuri atau pembunuh. Tapi saya yakin saya sendiri karena setiap mama pergi dan saya sendiri di rumah. Saya selalu mengunci semua pintu. Saya ke dapur mengambil pisau untuk jaga-jaga, lalu saya ke salon untuk memeriksa, tetapi tidak ada apa-apa. Semua barang tertata rapih dan tidak ada orang di rumah selain saya. Kini yang saya takuti bukan pencuri, tapi hal lain. Saya cepat-cepat ke dapur menyimpan pisau dan kembali menonton TV. Saat azan maghrib berkumandang, tiba-tiba dari salon saya terdengar suara mengorok yang besar, sangat besar. Seperti ada monster yang sedang tidur di salon saya. Saya menangis ketakutan, berdoa kepada Tuhan untuk melindungi saya. Saat azan selesai, suara mendengkur tersebut pun hilang. Saat mama pulang, saya menceritakan semuanya. Mama percaya. Sejak saat itu keadaan rumah saya mencekam. Salon yang semakin sepi, hawa rumah yang semakin panas hingga saya dan mama hampir setiap hari bertengkar hebat hanya karena masalah sepele, suara-suara yang sering kali terdengar saat malam. Hingga di titik terparah saat suatu hari saya sedang santai di salon mama, bermain HP dan selfie-selfie saat malam. Di salon mama ada kaca besar langsung mengarah ke jalan depan rumah. Saat sedang asyik berselfie saya melihat ada seorang perempuan berjalan. Ia terlihat gontai, warna kulitnya pucat putih agak keabu-abuan. Saya waktu itu langsung terpana melihat perempuan itu. Tiba-tiba perempuan itu berhenti di depan kaca, dan menoleh ke arah saya. Tahu apa yang saya lihat? Wanita itu cantik, tapi kecantikannya hanya setengah wajah. Setengahnya lagi kulitnya terkelupas, berdarah dan mengerikan. Bau anyir tiba-tiba tercium menyengat. Saya kaget. Saya menjerit menangis menutup mata. Mama menghampiri saya. Saya tak bisa bercerita. Besoknya saya demam 2 hari. Sejak saat itu saya jadi bisa melihat hal-hal seperti itu. Kata orang-orang itu keren. Tidak sama sekali. Energi saya jadi sering terkuras sehingga jadi sakit-sakitan. Keluarga kecil saya tahu soal penyakit saya.
Setiap berpergian, ada saja yang mengganggu, ada yang meminta tolong atau ada pula yang hanya menjaili saya. Itu membuat saya ketakutan dan sering kali lemas. Suatu hari Mama mulai mencari pertolongan. Orang yang menolong Mama menyuruh Mama untuk menggali lubang di dekat pot dekat rumah. Mama terkejut, ternyata ada sebuah bungkusan di lubang tersebut. Bungkusan kain putih berisi tusuk konde dan rambut yang sudah beruban. Saya tidak diizinkan untuk melihat atau mendekati benda itu oleh orang yang membantu Mama. Saya hanya diceritakan Mama. Orang tersebut membantu mengembalikan kondisi salon Mama. Salon Mama kembali ramai, dan salon baru tiba-tiba gulung tikar. Saya mulai menerka-nerka, tapi Mama dan orang yang membantu Mama melarang saya untuk berburuk sangka. Itulah pengalaman santet atau pelarisan yang merupakan kisahnya nyata yang pernah saya alami. Semoga para pemirsa bias mengambil hikmahnya.